Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik global memanas akibat perang yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat Israel. Amran pun menjelaskan pemerintah telah menghitung kekuatan cadangan pangan nasional dengan mempertimbangkan situasi global maupun adanya potensi gangguan iklim. Pangan kita lebih dari cukup. Ingat, pangan yang menjadi sangat inti, pangan kita yang menjadi utama adalah untuk Indonesia, karbohidrat dan beras. Kita harus pastikan dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ini hampir pasti harga bahan baku bisa naik, pupuk. Makanya kita antisipasi pangan kita cukup, protein kita cukup, Indonesia aman. Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan dapat bertahan hingga 324 hari atau hampir 11 bulan. Cadangan itu berasal dari berbagai sumber mulai dari stok pemerintah hingga produksi di tingkat petani. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindut Sudi bersama Sena Tarman dan Anita Dewi. Pemirsa, satu orang tewas akibat tertimpa material bangunan yang hancur diterjang angin puting beliung di Sampang, Jawa Timur. Ya, sementara di Jember, hancurkan sebuah gedung SPPG yang baru dibangun. Inilah situasi saat angin puting beliung disertai hujan kencang memporak-porandakan sebuah tenda yang berdiri di halaman rumah warga. Sejumlah pohon tumbang hingga menutup akses para pengguna jalan. Puluhan rumah warga di 6 desa hancur hingga menewaskan 1 orang akibat tertimpa material bangunan. Dengan puting beliung di wilayah Camplong, yaitu ada salah satu korban, yaitu Musayyih, umur sekitar 50 tahun, di mana TKP-nya di Desa Rabasa, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Petugas BPBD Sampang masih melakukan sejumlah upaya evakuasi dan mendata dampak kerusakan. Angin puting beliung juga menerjang Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Terjangan angin merobohkan pohon dan membuat sejumlah rumah rusak parah. Bahkan atap gudang tembakau terhempas angin dan menimpa rumah warga. Tak hanya itu, kejadian ini juga membuat gedung SPPG yang baru dibangun mengalami kerusakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga kemudian gotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Dari Sampang dan Jember, Jawa Timur, Fathur Rahman, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Cimahi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah lapak dagangan di pasar ini tumpah porak-poranda dan sejumlah pohon tumbang. Angin puting beliung menerjang kawasan Pasar Tumpah di dekat komplek pemerintahan Kota Cimahi pada Jumat sore hingga memporak-porandakan sejumlah lapak pedagang dan menumbangkan beberapa pohon. Beberapa atap warung milik para pedagang pun berterbangan akibat kencangnya tiupan angin. Puting beliung menerjang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan durasi sekitar 1 menit. Akibat peristiwa ini, para pedagang mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tapi saat ini alhamdulillah tim kami sudah full tim untuk turun dan kami dibantu juga dari Tagana dan juga dari Satpol PP, termasuk juga Disub untuk pengamanan jalan. Jadi kami targetkan malam ini selesai penanganan semuanya. Petugas gabungan dan pihak pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mengevakuasi pohon tumbang dan memperbaiki lapak dagangan yang rusak diterjang puting beliung. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seperti tidak ada habisnya, pertandingan bola berakhir ricuh. Di Jepara, Jawa Tengah, supporter Persijap ini Jepara ribut dengan Persis Solo. Berakhir imbang, namun supporter dua kubu ini justru terlibat keributan. Hasil imbang tanpa gol antara Persijap Jepara melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini diakhiri dengan keributan antara kedua supporter. Keributan terjadi sejak laga akan berakhir.
Supporter Persis Solo berada di tribun barat terlibat saling lempar botol air mineral dengan supporter Persijap yang duduk di tribun selatan dengan jarak sekitar 10 meter. Kericuhan semakin memanas setelah salah satu supporter melepaskan petasan. Keributan diperparah dengan pengrusakan sejumlah bangku tribun. Aparat TNI Polri melerai sejak di dalam lapangan. Supporter Persis Solo meninggalkan stadion untuk menuju terminal bus tempat kendaraan diparkir. Untuk proses penyelidikan, aparat Polres Jepara telah mengamankan belasan orang guna dimintai keterangan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jaga kesucian bulan suci Ramadan, area lokalisasi di Gang Boker Ciracas, Jakarta Timur digerebek petugas gabungan. Sejumlah wanita tuna susila melarikan diri, beberapa diantaranya juga dibawa ke panti sosial untuk dibina. Inilah situasi di tempat lokalisasi Boker, Ciracas, Jakarta Timur saat digerebek petugas gabungan Pemkot Jakarta Timur dan TNI Polri pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Sejumlah pekerja seks komersial kocar-kacir melarikan diri. Petugas menggeledah satu persatu bilik dan memergoki pria dan seorang PSK di salah satu bilik. Petugas juga mengamankan belasan krat minuman keras dari TKP. Kegiatan ini untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dan adanya video viral suasana lokalisasi masih buka di bulan suci Ramadan. Karena kemarin juga sempat naik di media sosial bahwa kegiatan bulan Ramadan ini kelihatannya penyakit masyarakat di wilayah sekitar Gor Ciracas ini masih beraktivitas seperti biasa. Meski ada penolakan, petugas tetap membawa wanita PSK ke Panti Sosial Cipayung. Sementara itu, petugas menegaskan akan meningkatkan frekuensi penertiban di kawasan ini agar kondisi selama bulan Ramadan tetap kondusif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang yang tidak terima barang dagangannya diangkut ini nekat melawan petugas Satpol PP dengan kayu. Pedagang di kawasan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat berusaha melawan petugas saat ditertibkan dengan kayu. Mereka menghalau petugas yang akan mengangkut barang dagangannya. Meski sempat ditenangkan, namun pemilik toko tetap tidak memperbolehkan petugas untuk menyita dagangan mereka. Aksi dorong-mendorong pun kembali terjadi. Penertiban dilakukan karena pedagang berjualan di selasar pasar. Pemerintah Kota Padang melarang berjualan di selasar karena mengganggu akses jalan masyarakat. Untuk pedagang kaki lima yang masih tidak mengindahkan terkait dengan tidak bolehnya beraktivitas ataupun berjualan di selasar pasar raya, karena lokasi-relokasi untuk pedagang selasar yang berada di pasar raya tersebut sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan di basement fase 7. Meski berjalan panas, namun petugas tetap menertibkan pedagang yang melanggar. Rencananya penertiban akan rutin dilakukan di pusat pasar terbesar di Kota Padang ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan santri di Jombang, Jawa Timur dievakuasi ke rumah sakit karena diduga keracunan menu makan bergizi gratis. Polisi kini masih memeriksa sampel makanan berupa nasi rawon dan telur asin di laboratorium. Sejumlah mobil ambulans mengangkut puluhan santri di Pondok Pesantren Darut Taubah, Jombang, Jawa Timur ke rumah sakit. Mereka diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis saat berbuka puasa Kamis petang. Selang 1 jam usai menikmati menu nasi rawon dan telur asin, para santri mengeluhkan pusing, mual, dan muntah-muntah.
Total ada 32 santri yang dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Masih kita dalami untuk sampelnya, kita laksanakan juga rapid test cepat, sementara hasilnya belum ada indikasi keracunan, namun untuk memastikan ini agar lebih secara scientific crime investigation, kita juga berkoordinasi dengan Balai Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di Jawa Timur, di Surabaya, dan sudah kita siapkan sampelnya dari rawon, buah rawon, kemudian juga dari telur asin yang disantap oleh para santri di saat berbuka puasa tadi. Kini polisi masih memeriksa sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi santri di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.